Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jaehwan diajar habis-habisan oleh Sole King, namun sebelum Jaehwan akan dibunuh, dia langsung membuka matanya. Seketika itu, Jaehwan langsung memberikan tusukan pada Sole King hingga membuatnya terbelah menjadi dua bagian. Jaehwan mengatakan memang ini menyenangkan bagi dia, tapi sayangnya dirinya baru saja akan mulai bermain dengan serius. Sole King mengatakan jangan bercanda dengannya, bahkan dia saja tidak bisa memberikan satupun goresan padanya, tapi berbicara sok keras. Sole King mengatakan bahkan dirinya saja masih belum menunjukkan sebagian kekuatannya, tapi dia berpikir dirinya sedang serius melawannya. Jaehwan yang melihat Sole King mulai merubah bentuk tubuhnya, tentunya berpikir memangnya apa lagi yang sekarang dia buat. Tampaknya, Sole King membuat tubuh Castellan menjadi sosok yang mirip seperti Titan, dengan tubuhnya yang panjang dan kering. Sambil memberikan serangan pada Jaehwan, Sole King mengatakan hanya sebatas inilah yang bisa dilakukan oleh seorang awakener yang lemah. Sole King tertawa sambil mengatakan, apakah dia hanya bisa menghindar saja setelah mengatakan dia baru saja memulainya dengan serius. Tampaknya, serangan Sole King terlalu cepat untuk Jaehwan hindari, terlebih tubuh Sole King sekarang jauh lebih besar, tapi kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Jaehwan yang terkena pukulan telak dari Sole King tentunya harus menerima luka yang cukup serius, bahkan mungkin tubuhnya saja sudah tidak bisa bertahan lama. Sole King dengan cepat langsung mengarah ke arah Jaehwan sambil memberikan serangan, namun sepertinya Jaehwan masih bisa menghindari serangan tersebut. Dengan tubuh yang sudah sekarat, Jaehwan masih berusaha untuk memberikan serangan pada Sole King, meskipun dia tahu hal itu tidaklah berguna. Jaehwan menusuk dan terus menusuk tiada henti, namun Sole King dengan mudahnya menangkis semua tusukan Jaehwan yang diarahkan padanya. Sole King mengatakan selama ratusan ribu tahun, dirinya terkadang menyaksikan orang-orang yang telah mendirikan dunia ini dan mereka semua mendaki ke puncak pohon itu dengan tujuan yang berbeda. Sole King menanyakan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan di sana, apakah dia ingin menyelamatkan dunia ini atau apa yang sebenarnya ingin dia cari. Dengan kekuatan yang sangat brutal, Sole King mendaratkan serangannya pada Jaehwan dengan sangat kuat. Sole King mengatakan sepertinya dirinya tahu apa yang sedang dia cari dengan pergi ke abyss dan menuju ke puncak Mirestre. Sole King yakin jika apa yang sebenarnya ingin dia cari adalah dunia itu sendiri dan dia ingin mengetahui jawabannya. Jikalau memang begitu, Sole King menanyakan memangnya apa arti dunia ini baginya, apakah itu adalah kehancuran, kebinasaan, atau mungkin kemusnahan. Akan tetapi, Sole King rasa dirinya tahu satu-satunya tempat dengan pemandangan seperti ini dan mungkinkah dia ingin membuat apokalips. Sole King rasa itu adalah dunia yang sangat arogan dan bagaimana mungkin seorang manusia rendahan mempertanyakan keberadaan Mirestre. Melalui pandangan dunia yang dia tunjukkan ini, Sole King menanyakan apakah dia mempertanyakan kelayakan dari keberadaan Mirestre itu. Jaehwan mengatakan omong kosong apa yang sedang dia katakan itu, dan Sole King membalas sepertinya dia tidak ingin mencari jawaban pertanyaannya. Ketika Jaehwan bertarung dengan Sole King cukup lama, Jaehwan merasa situasi ini rasanya cukup familiar dengan apa yang dirinya pernah alami. Seketika itu, Jaehwan mengingat pertarungannya dengan Bestrand dan bayangan Sole King itu merasuki tubuh Castellan untuk menggunakannya. Jaehwan pada akhirnya memiliki sebuah kesimpulan, yaitu tubuh Castellan hanyalah sebuah boneka untuk bisa menampung kekuatan dari bayangan Sole King. Jaehwan kemudian memberikan normal staff-nya pada Sole King yang mencoba untuk menyerangnya sekali lagi. Serangan Jaehwan memang sangat kuat, namun itu masih belumlah cukup untuk bisa mengalahkan bayangan sang Raja Chaos. Sole King berkata, wahai manusia arogan yang bodoh, apakah kau masih tidak mengerti juga kalau kau tidak akan bisa membunuhku? Sole King berkata jika dirinya sudah bosan, jadi dirinya akan segera mengakhirinya di sini, dan seketika itu, mulut Sole King langsung terbuka lebar sembari ingin melahap Jaehwan. Namun tentu saja, Jaehwan tidak akan membiarkan dirinya dimakan begitu saja oleh monster yang bentuknya aneh seperti ini. Ketika Jaehwan melompat ke atas, dia melihat sebuah benang yang mirip seperti ketika dirinya melawan monster yang ada di dalam tower.
Jaehwan yakin jika benang emas yang terlihat itu adalah benang yang menghubungkan antara tubuhnya Castellan dengan tubuhnya Soleking. Jaehwan tentunya tidak akan melewatkan kesempatan ini begitu saja, dan sudah waktunya baginya untuk memutuskan benang tersebut untuk mengakhiri pertarungan ini. Soleking sendiri sangat terkejut karena dirinya tidak pernah menyangka jika manusia arogan ini bisa menggunakan sebuah skill dari organisasi Visur. Dengan memutuskan benang emas tersebut, Jaehwan bisa mengakhiri pertarungannya dengan Soleking dan membuat Castellan kembali. Sebelum bayangan Soleking lenyap, Katastrope berkata, "Wahai makhluk yang hidup melewati apokalips, diriku akan menunggumu di pintu masuk abis." Setelah pertarungan tersebut berakhir, Jaehwan berpikir dirinya harus menjadi lebih kuat dan dirinya membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar tusukan. Terlebih lagi, karena Heavy Staff miliknya adalah sebuah skill dengan serangan area yang luas dan hal itu hanya cocok dilakukan untuk melawan banyak orang. Ketika dirinya berhadapan dengan individu yang jauh lebih kuat, efek area tersebut terlalu besar sehingga kekuatannya menjadi sangat berkurang. Jaehwan sadar dirinya kali ini menang karena mengetahui kelemahannya tersebut, tapi mungkin hal itu tidak akan bisa digunakan untuk melawannya lagi. Jaehwan berpikir jika musuhnya pasti akan jauh lebih kuat lagi, jadi dirinya membutuhkan sebuah skill baru yang cocok di saat melawan satu lawan satu. Namun ketika Jaehwan sedang sibuk melamun, Castellan memanggil Jaehwan dan itu membuat Jaehwan jadinya cukup terkejut. Castellan yang sudah dalam kondisi sekarat ingin agar Jaehwan mendekat padanya karena dirinya ingin memberitahu sesuatu. Castellan mengatakan saat dirinya menjadi ghoul, dirinya masih bisa menyaksikan pertarungan Jaehwan dan ia sangat bersyukur karena dia bisa mengalahkan Soleking. Castellan kemudian memegangi tangan Jaehwan, tapi Jaehwan menyuruh agar dia menyingkirkan tangannya. Castellan mengatakan mungkin inilah waktunya bagi Gorgon untuk berubah, jadi dirinya ingin agar Jaehwan menerima sedikit hadiah darinya. Castellan mengatakan jika Jaehwan terasa tidak asing baginya karena dirinya bisa merasakan kehangatan dari orang-orang yang pernah bersama dengannya. Castellan berharap agar Jaehwan tidak pernah meninggalkan sisi kemanusiaannya dan seketika itu Castellan menghilang untuk selamanya. Para penjaga gerbang Gorgon yang baru datang menanyakan bagaimana kondisi mereka, tapi Cheng Hu hanya bisa berteriak kesakitan. Akan tetapi, Yurhen yang melihat ke arah Jaehwan sangatlah terkejut dan dia menanyakan apakah Tuan Jaehwan mendapatkan simbolnya. Jaehwan tentunya tidak paham maksudnya, akan tetapi Jaehwan telah mendapatkan sebuah simbol yang berasal dari hadiah yang diberikan oleh Castellan. Semua orang yang berada di Gorgon tentunya sudah tahu maksud dari simbol tersebut dan semua orang langsung berlutut di hadapan Jaehwan. Melihat Jaehwan yang sudah mendapatkan simbol dari Castellan, Yurhen tentunya dengan senang hati akan menerima keinginan terakhir Castellan. Yurhen kemudian mengatakan bahwa dirinya, sang komandan utama beserta dengan pasukan lainnya, memberikan hormat pada Castellan Gorgon yang baru. Jaehwan tampaknya agak kebingungan dengan situasi saat ini, tapi dirinya menyadari jika situasinya jadi semakin merepotkan. 2 hari kemudian, Kastil Gorgon sedang dalam proses perbaikan karena dampak pertarungan Jaehwan melawan Soleking. Yurhen menanyakan apakah Castellan ada masalah, tapi Jaehwan mengatakan dirinya bukan Castellan dan dirinya tidak mau menjadi Castellan. Yurhen mengatakan karena Castellan sepertinya sudah lupa dengan isi perjanjiannya, maka dirinya akan menunjukkannya. Jaehwan menanyakan apa maksudnya dirinya harus bertanggung jawab atas kematian Pak Tua itu, dan Yurhen membenarkan. Yurhen juga ingin mengingatkan agar Tuan Jaehwan menepati janjinya, terlebih dia sekarang yang menjadi Castellan Gorgon saat ini. Jaehwan mengatakan dirinya tidak punya banyak waktu berdiam diri di dalam kastil ini karena dirinya harus segera pergi menuju abis. Jaehwan menanyakan apakah dirinya tidak bisa memberikan posisi ini pada orang lain, tapi Yurhen mengatakan itu mustahil karena Gorgon mungkin tidak akan bisa menerima orang itu. Yurhen juga memberitahu jika ada banyak sekali dokumen yang harus dia periksa dan selesaikan hari ini. Melihat hukum aneh yang ada di Gorgon, Jaehwan berpikir apakah ini alasan kenapa semua orang berbicara baik-baik saja tentang Castellan. Ketika membuka sebuah laci, Jaehwan menemukan sebuah kertas yang sudah diremas-remas. Tak lama, kertas tersebut mengucapkan ucapan selamat karena dia telah berhasil menjadi Castellan yang ke-17 dan itu buat Jaehwan terkejut. Wasiat itu mengatakan karena dia sudah menjadi Castellan baru, mungkin dia berpikir keras tentang bagaimana cara menjadi pemimpin Gorgon yang baik.
Wasiat itu memberitahu tugas Castellan hanyalah untuk bersenang-senang dan lemparkan saja tugasnya pada para bawahannya saja, tapi jangan berpikir apakah Castellan adalah seorang pemalas. Wasiat itu memberitahu jika kebanyakan Castellan sebelumnya meninggal dengan cepat karena banyaknya pekerjaan yang harus diurus dan itu mempercepat spiritual corruption-nya. Singkatnya, Castellan sebelumnya berharap agar dia tidak menjadi seseorang yang serakah dan jangan mencoba merubah apapun ataupun terlalu memaksakan diri. Semua orang yang berada di tempat ini sudah tahu kalau dunia ini tak akan pernah berubah, entah mau sekeras apapun mereka berjuang. Karena itulah yang dibutuhkan di tempat ini bukanlah perubahan, melainkan bagaimana cara menjalani hidup. Dengan kata lain, tetaplah bertahan demi keselamatan banyak orang daripada mencari perubahan yang fana. Jadi dirinya ingin agar dia tidak menjadi orang yang serakah. Wasiat terakhir mengatakan Castellan yang baik adalah Castellan yang tidak melakukan apapun. Jaewan akhirnya sedikit mengerti jika Castellan adalah sosok yang memberikan harapan bagi semua orang yang menjalani hidup di sini, sosok yang menghentikan perubahan terjadi pada orang yang berada di sini. Melihat Jaewan yang sedang banyak pikiran, Yurhen menanyakan apakah Castellan sedang memikirkan sesuatu. Jaewan memberitahu Yurhen jika dirinya akan menghapus Castellan dari Gorgon, sehingga tidak diperlukan lagi adanya seorang Castellan. Yurhen tentunya tidak paham dengan maksudnya, dan Yurhen menanyakan apa yang dimaksud Castellan barusan. Jaewan menanyakan apakah Yurhen tahu apa yang dimaksud dengan kastil, dan Yurhen mengatakan jika itu adalah tempat yang menampung mereka agar terhindar dari musuh. Jaewan menanyakan bagaimana kalau musuh itu sudah tidak ada lagi, apakah kastil atau Castellan masih dibutuhkan di tempat ini. Yurhen sadar jika kastil akan kehilangan alasan keberadaannya, karena itu Castellan dibutuhkan untuk memimpin kastil. Yurhen mengatakan jika kastil tanpa adanya seorang musuh adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan di Chaos. Jaewan mengatakan tidak ada yang mustahil di dunia ini karena dirinya akan menyatukan Chaos sebelum pergi ke Abyss. Di Chaos, tidak ada yang namanya pemakaman, melainkan upacara Flowing Soul, di mana sebuah pemakaman ada untuk mengenang orang mati, tapi Flowing Soul dilakukan untuk menghilangkan kenangan tersebut. Selama upacara, kisah dari orang yang jiwanya telah menghilang selamanya akan diceritakan terus-menerus agar tidak ada lagi ceritanya, dan inilah persembahan terakhir bagi mereka. Aimel Grosek adalah Castellan sebelumnya, meski mereka tidak bisa menguburnya, tapi Yurhen menceritakan bagaimana Aimel memimpin Gorgon selama dia masih hidup. Karena mereka akan melupakan Aimel Grosek untuk selamanya, jadi selama 1 minggu mereka akan membicarakannya hingga tidak ada lagi yang bisa mereka bicarakan. Berbeda dengan Yurhen yang berduka, Jaewan berpikir akhirnya dirinya bisa mengetahui nama dari Pak Tua Brengsek yang memberikannya posisi Castellan. Namun selagi menggunakan suspicion, Jaewan tahu jika semua orang membicarakannya yang belum mencapai usia 100 tahun tapi sudah menjadi pemimpin Gorgon. Selain itu, Jaewan juga merasakan tatapan aneh dari seorang wanita yang menggunakan penutup wajah. Tak lama, Jaewan dihampiri oleh seseorang sambil menanyakan apakah dia adalah Castellan Gorgon yang baru. Cheng Ho mengatakan sepertinya rakun tua dari Serikat Scholar Forest lebih duluan daripada wakil ketua Serikat Priestess. Wanita itu mengatakan ini sungguh menarik, tapi apakah dokter mau bertaruh dengannya? Siapa yang akan berhasil di antara mereka berdua? Cheng Ho mengatakan taruhan hanya bisa dilakukan apabila sesuatu yang dipertaruhkan itu bisa menjadi sebuah taruhan. Rakun tua menanyakan berapa umurnya dan Jaewan mengatakan 60 tahun, tapi rakun tua malah mengatakan apakah dia adalah keturunan Castellan sebelumnya. Semua orang yang mendengarkannya tentunya merasa jika rakun tua itu sangatlah tidak sopan, terlebih tidak mungkin bagi orang-orang di Chaos bisa memiliki seorang keturunan. Rakun tua itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Jang Ilhan, wakil ketua Serikat Scholar Forest, tapi dalam hatinya, sepertinya rumor tentang Castellan yang bukan seorang adapter adalah kebenaran. Ilhan masih mengingat bagaimana Aimel menghukum dirinya karena melakukan penyuapan sekaligus menyebabkan masalah pada para penjaga. Jang Ilhan masih menaruh dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Aimel dan juga Cardon yang mempermalukannya di hadapan semua orang. Karena Castellan sebelumnya sudah mati dan kepala penjaga terbaring di rumah sakit, maka dirinya bisa memberikan pelajaran pada Castellan yang tidak tahu apa-apa ini. Ilhan berpikir jika ini adalah kesempatan yang diberikan oleh surga padanya untuk bisa membalas perbuatan orang-orang Gorgon padanya.
Seketika itu, Ilhan langsung menggunakan Ultimate Battle Formation skill, yaitu 8 gerbang neraka, dan memberikan ilusi pada Jaehwan. Ilusi itu berupa sebuah pemandangan, di mana ada seekor naga api yang keluar dari salah satu 8 gerbang neraka tersebut. Tanpa banyak berbasa-basi, naga tersebut langsung melancarkan nafas naganya dan menyemburkannya pada Jaehwan. Semua orang yang melihatnya tentunya merasa kasihan pada kastelan baru itu, karena rakun tua itu menggunakan formasi 8 gerbang neraka pada bocah yang baru berusia 60 tahun. Ilhan sangat yakin jika bocah ini sudah tamat setelah bertemu dengan Red Dragon itu, jadi dirinya hanya tinggal menunggu jeritan seperti anak kecil dan dia akan menuruti keinginannya. Akan tetapi, Jeng Ilhan sangat terkejut karena kastelan baru ini malah mengatakan sepertinya Chaos memiliki cara bersalaman yang unik. Jaehwan mengatakan apakah sekarang adalah gilirannya untuk membalas kebaikannya dengan memberikan sesuatu yang serupa. Seketika itu, Jaehwan langsung menunjukkan pemandangan dunianya pada Jeng Ilhan, dan itu tentunya membuat si rakun tua itu langsung ketakutan setengah mati. Sambil gemetaran hingga terduduk lemas, Jeng Ilhan berteriak apakah ini adalah neraka sungguhan. Semua orang yang melihatnya tentunya kebingungan bagaimana bocah itu bisa keluar dari 8 gerbang neraka dan membalas perbuatan rakun itu. Jaehwan mengatakan dirinya bisa menjatuhi hukuman padanya karena mencoba menyerang kastelan, tapi dirinya kali ini sedang dalam kondisi baik hati saja. Cheng Ho mengatakan itu sungguh membosankan sekali, padahal dirinya berharap agar Jaehwan menusuk pantat orang itu beberapa kali. Beberapa saat kemudian, Jaehwan naik ke atas mimbar, tapi Cheng Ho berpikir apakah bocah itu akan melakukan pidato pelantikan, namun kenapa dirinya memiliki firasat yang buruk. Jaehwan kemudian mengatakan dirinya adalah kastelan yang baru, tapi dirinya tidak mengenal Aimel Grosek atau apapun yang dia lakukan saat orang itu masih hidup. Semua orang tentunya sangat terkejut karena kastelan baru itu berbicara sembarangan, bahkan Zahir tidak habis pikir dengan perkataan Jaehwan barusan. Jaehwan juga tidak tahu Aimel ini adalah seorang kastelan seperti apa, karena dirinya tidak peduli sama sekali dengan hal tersebut. Jaehwan tahu jika semua orang tidak puas dan tidak senang dengannya karena seorang bocah baru lahir sudah menjadi seorang kastelan, tapi dirinya sendiri tidak tahu kenapa Pak Tua itu memberikan posisi ini padanya. Setelah dirinya memikirkannya selama 30 detik, akhirnya dirinya menemukan sebuah solusi terbaik agar bisa diterima oleh semua orang. Oleh karena itu, siapapun yang bisa mengalahkan dirinya dalam pertandingan 1 lawan 1 dengannya akan menjadi kastelan yang baru. Jaehwan mengatakan jika dirinya sedang tidak bercanda, jika orang yang pertama kali mengalahkannya akan menjadi seorang kastelan. Kaiman, seorang ketua Serikat Lautan Selatan mengatakan jika Aimel tidak salah memilih lelaki hebat yang sangat pemberani. Jaehwan mengatakan batas waktunya adalah 1 bulan dan orang yang menantangnya namun kalah akan menjadi anggota pasukan ekspedisi Abyss yang akan berangkat 2 bulan lagi. Semua orang tentunya sangat terkejut karena kastelan baru itu langsung mendeklarasikan akan membantu tim ekspedisi Abyss yang telah gagal 900 tahun yang lalu.